Baik, izin saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa ya, rekan-rekan yang mungkin tertarik dengan Komdigi ITF, programnya namanya ITF Komdigi XUB 2026. Nah, mungkin saya akan berikan beberapa informasi terkait dengan aktivitas ini yang nanti ini juga termasuk konversi magang berdampak ya 20 SKS untuk terutama untuk rekan-rekan mahasiswa di Universitas Brawijaya. Mungkin sebelumnya saya pengen mengabsen dulu secara umum lah ya. Dari Filkom mungkin apa bisa dari teknik dulu mungkin dari Fakultas Teknik. Bisa raise hand mungkin supaya saya bisa tahu jumlahnya kira-kira berapa. Ada dari Fakultas Teknik. Oh ya, sudah ada Mbak Lejar ini ya. Plastiko Agra ini. Ada lagi mungkin. Oke, terima kasih. Baik, mungkin sisanya juga mungkin dari Filkom ya dan mungkin yang lain dari fakultas lain. Dan oke, saya mungkin langsung segera mulai aja ya. Saya salam kenal dulu. Nama saya Sabriansar Rizky Akbar. Saya Ketua ITF kebetulan untuk pelaksanaan 2026 ini. Dan saya akan coba mensosialisasikan di awal ke teman-teman yang sebetulnya berpotensi ya, yang untuk gabung di aktivitas ITF tahun 2026 ini. Oleh karena itu kemarin undangannya saya buat terbatas internal dulu untuk beberapa fakultas, yaitu Fakultas Teknik, eh, sama MIPA dan juga Filkom ya. Dan itu dulu dan kemudian nanti mungkin setelah ini akan saya sosialisasikan juga ke media-media sosial Universitas Brawijaya ya. Baik, saya akan mulai sosialisasinya dengan memberikan slide ini. Dan apa sih sebetulnya AI Talent Factory ini? Ini adalah sebuah program mercusuarnya Komdigi ya, khususnya untuk dari bagian SDM-nya, karena punya misi, bagian SDM itu punya misi memperbanyak talenta-talenta AI di Indonesia. Dan kebetulan Universitas Brawijaya ini tahun 2025 lalu itu menjadi percontohan lah ya, karena kita satu-satunya universitas yang menjalankan aktivitas AI Talent Factory ini. Sehingga apa namanya ya, alhamdulillah kita dapat kepercayaan dari Komdigi untuk dijadikan partner dalam menyelenggarakan AI Talent Factory ini. Nah, di ITF ini sendiri itu apa ya, saat ini tahun 2026 ini tidak hanya diikuti oleh Universitas Brawijaya, tetapi juga diikuti oleh ITS dan juga dari UGM terkait dengan pelaksanaan ITF 2026. Jadi nanti teman-teman mungkin akan ada kesempatan juga untuk secara bergabung secara nasional ya dengan rekan-rekan yang ada di ITS dan juga UGM. Nah, ini sekali lagi adalah program percontohan pertama hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi Digital, Komdigi, dan Universitas Brawijaya. Tujuannya di sini kita itu pengen program ini itu ingin mencetak talenta AI, tapi bukan di level dasar saja, tetapi lebih ke apa namanya advance ya. Jadi betul-betul nanti pelaksanaannya pencetakan AI ini kita lebih tidak hanya di level fundamental atau basic, tapi juga sampai ke level practitioner dan juga spesialis. Dan um, fokus pekerjaannya nanti adalah sebetulnya mengerjakan use case yang ada di Komdigi untuk menyelesaikan beberapa kasus yang ada dan tantangannya real ya, dan itu akan diimplementasikan juga di sana. Salah satu beberapa use case yang kemarin dikerjakan 2025 itu ada seperti bagaimana kita melakukan pencegahan
terhadap aktivitas judi online itu dan juga beberapa use case yang lain, itu contoh salah satu project yang nanti akan dikerjakan sebagai bahan dalam atau mencoba untuk memfasilitasi mahasiswa ya dengan real case yang ada di real world practice. Nah, di sini harapannya juga di ITF ini menjadi wadah ya bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengembangan talenta AI, menghasilkan inovator lokal yang siap juga bersaing dan mendorong perekonomian digital Indonesia dengan metode pembelajaran intensif, berbasis diskusi, dan real project. Dan ini nanti dikawal dari Komdigi bahwa surat penerimaannya sampai surat kelulusannya seluruhnya dari Kementerian Komdigi ya. Nah ini adalah contoh ketika ini adalah momen ketika Pak Rektor dan perwakilan dari Komdigi itu ketika meresmikan acara IETF tahun 2025 ya. Nah dan juga graduation day-nya kita diundang di Jakarta kemarin. Ups, serinya belum muncul. Untuk teman-teman ada yang sudah bisa melihat share saya? Bisa, Pak. Oh bisa ya? Oh sudah kok. Terima kasih, terima kasih. Nah ini aktivitas tahun 2025 ya dan graduationnya kemarin alhamdulillah aktivitasnya dan proyeknya sudah selesai. Dan lebih lanjut tentang ITF UB 2026 ini, kita Komdiginya itu sebetulnya unit yang khusus menangani ini adalah BPSDM ya, pengembangan sumber daya manusia, dan nanti dikombinasikan dengan untuk mahasiswa UB ini termasuk jadi satu rangkaian magang berdampak dan metode pembelajarannya nanti menekankan pada kolaborasi, diskusi dengan expert, dan juga eksplorasi mandiri untuk menghasilkan prototipe dan portofolio. Bukan sekedar pelatihan dasar, tetapi memang ada real case project yang wajib nanti teman-teman selesaikan juga ketika bergabung dalam program ITF ini. Dan sekali lagi kita juga di secara nasional kita banyak butuh talenta digital Indonesia dan di level AI-nya artinya kita itu selama ini kan seperti menggunakan LLM atau large language model yang sekarang itu rame di market misalkan seperti punyanya OpenAI, Qwen dan seterusnya. Nah, kita coba melakukan customisasi terhadap itu sehingga harapannya kita itu punya model lokal ya yang optimum dan efektif um, untuk dijalankan dan diimplementasikan untuk memproses data-data yang sifatnya lokal di Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya kita nggak hanya di level basic, tetapi harapannya punya model yang khas ya dari program ini sendiri. Dan kalau ini juga untuk memenuhi kebutuhan talenta digital yang diproyeksikan sampai 453.000 per tahun hingga tahun 2030 ya, 2030. Nah, benefitnya kita nanti akan ada sertifikat Komdigi dan BNSP, kemudian real case dengan kolaborator dari dalam dan luar negeri, pengalaman kerjanya ini kita karena nanti teman-teman juga akan berdiskusi dengan expert dan kita akan membuat situasi ITF 2026 itu seperti halnya teman-teman bekerja ya. Jadi kita nanti akan sediakan kantor di Vilkom, kemudian rekan-rekan juga bisa beraktivitas di sana, mulai belajar bareng, berdiskusi hingga juga mengerjakan proyeknya. Dan teman-teman nanti akan masuk dalam komunitas digital talent pool-nya Komdigi dan dikonversi hingga maksimal bisa 21 SKS ya. Ini salah, mohon maaf, 21 termasuk dengan PKL dan tentunya bisa teman-teman punya peluang yang nanti di semester 7 untuk menjadikan salah satu bahan yang ada di proyek ITF ini yang menjadi topik skripsi. Kemudian kita juga akan berinteraksi dengan banyak narasumber dari dalam dan luar negeri ya. Nah, syaratnya adalah
Kalau mahasiswa semester 6 dan lulus seluruh mata kuliah wajib, di mana kita akan coba melakukan konversi juga SKS-nya. Kita akan menawarkan nanti salah satunya adalah beberapa mata kuliah seperti PKL, kemudian ada capstone, kemudian mata kuliah magang berdampak proyek teknologi informasi, magang berdampak komunikasi publik, dan juga mata kuliah-mata kuliah penyesuaian dengan masing-masing program studinya rekan-rekan sekalian. Nanti kami akan memberikan juga permohonan ke KPS, kira-kira mata kuliah apa saja yang cocok untuk masing-masing mahasiswa program studi yang mengikuti program ITF ini. Nah, dan ini pekerjaannya full time, jadi 8 jam per hari di ruangan gedung Vilkom, dan ini sedang ditentukan nanti ruangannya ya. Ketika nanti teman-teman, saya pastikan ketika nanti teman-teman tanggal 9 itu mulai onboarding, Februari, mulai semester masuk perkuliahan semester genap, itu apa namanya, sudah mulai beraktivitas layak harian di gedung Vilkom itu 5 hari kerja untuk mengerjakan proyek yang ada. Nah kemudian, nah bagaimana apa ya, sebelum teman-teman itu onboarding masuk ke proyek, ada beberapa proses pembelajaran secara self-paced ya, secara mandiri yang nanti teman-teman akan ikuti melalui portalnya Komdigi. Nah, yang pertama itu ada Learning Path 1, ini adalah Python dan Programming with Data Science. Kemudian Learning Path 2 ada Deep Learning, dan juga level yang advance itu adalah practitioner. Nah, di sini di Learning Path 1 ini teman-teman belajar Python, mungkin ada beberapa yang sudah bisa gitu ya, dan di Learning Path 1 inilah yang nanti dijadikan mekanisme seleksi. Jadi sebisa mungkin rekan-rekan nanti mengerjakan Learning Path 1 ini dengan baik ya, termasuk tugas-tugasnya dan seterusnya hingga 100% mendapatkan completion, dan juga sertifikat completion akan didapatkan juga dari Komdigi. Nah, setelah itu akan ada seleksi, dan total mahasiswa yang nanti memungkinkan kita rekrut itu sampai hingga 50 mahasiswa seluruh Universitas Brawijaya, dan wajib menyelesaikan Learning Path 1 ini sebagai mekanisme seleksinya. Jika teman-teman nanti masuk dan onboarding jadi di IETF, maka teman-teman nanti wajib melanjutkan Learning Path 2 dan Learning Path 3. Ini ketika proyek apa namanya, program IETF-nya itu dimulai ya. Jadi akan menyelesaikan Learning Path 2 juga, dan juga Learning Path 3. Dimana kalau teman-teman lihat Learning Path 1 ini lebih ke teknis programming, kalau Learning Path 2 ini mulai masuk ke machine learning ya, machine learning secara fundamental. Karena ini agak ada matematiknya juga, dan apa namanya, di Learning Path 3 ini lebih praktis, tetapi betul-betul kita belajar gimana sih sebetulnya artificial intelligence itu masuk dalam sebuah proses pengembangan proyek. Makanya di sini ada beberapa materi teknis yang juga melibatkan project management ya, seperti konsep CI/CD ini, continuous integration dan continuous delivery. Artinya bagaimana nanti teman-teman menghasilkan program dan juga atau sistem berbasis AI-nya itu betul-betul siap untuk diaplikasikan. Nah, itu ada di Learning Path yang ketiga ini ya. Nah, ini apa namanya, yang Learning Path yang nanti akan teman-teman tempuh ketika teman-teman menjadi diterima di ITF. Kalau Learning Path 1, siapapun nanti yang mendaftar di awal, teman-teman bisa mengikuti. Dan untuk yang Learning Path 2, Learning Path 3 adalah untuk teman-teman yang nanti lolos program ITF ya. Dan di Learning Path 1 pun teman-teman nanti tetap mendapatkan completion certificate dari Komdigi. Nah, alurnya bagaimana untuk pendaftaran? Jadi langsung aja, saya akan menunjukkan formnya terlebih dahulu ya. Sebentar. Pertama di situ teman-teman diminta
untuk mendaftar dalam sebuah form Universitas Brawijaya. Sebentar, saya juga coba share. Oke, saya coba share ya. Oke, nah ini teman-teman form yang pertama kali diisi. Teman-teman nanti masukkan nama, NIM, nomor handphone, fakultas. Misalkan saya coba isi di sini, NIM ini saya nggak punya NIM. Kemudian fakultasnya teman-teman pilih sesuai dengan fakultasnya. Misalkan saya Filkom, prodinya saya misalkan teknik komputer. eh, Teknik komputer. Oke, misalkan di sini, kemudian saya next. Nah, dilanjutkan ada IPK, kemudian transkrip dan dari Siam tanpa tanda tangan ya. Ini juga menjadi wajib. Sebentar, saya coba upload. Kemudian saya next. Nah, ini ada juga sertifikat profesional, kemudian link akun GitHub ya, dan LinkedIn. Nah, kemudian ada SPTJM. SPTJM ini tidak wajib, tapi akan sangat baik kalau teman-teman bisa mengisi ya untuk di awal. Tetapi nanti sebetulnya pentingnya adalah ketika teman-teman diterima di ITF itu wajib menandatangani SPTJM. Untuk sekarang ini belum menjadi mandatory requirement untuk mengisi formnya. Nah, ini nanti akan dihubungi melalui email UB dan diumumkan melalui kanal resmi. Nanti akan teman-teman setelah selesai mendaftar ini artinya masuk ke database-nya kita ya. Nah, kemudian yang kedua, kita kembali lagi ke PPT. Nah, teman-teman di sini diminta untuk membuat akun Digitalen ya. Digitalen ini diklik teman-teman nanti sedang error websitenya. Ya, nampaknya websitenya sedang error dari Komdigi. Nanti saya coba beritahu ke admin Komdiginya ya. Nampaknya ini ada error get gateway. Nah ini kemudian nanti teman-teman bisa ini ya ditunggu aja sampai websitenya up. Tetapi setelah melakukan membuat akun Digitalen, teman-teman nanti diminta untuk melakukan pendaftaran Learning Path 1 tadi. Learning Path 1 tadi adalah Python Programming with Data Science ini. Dan pendaftarannya itu ditutup sampai 29 Desember. Dan teman-teman langsung aja nanti daftar Learning Path dan setelah itu ngerjain Learning Path dari 30 Desember sampai 10 Januari. Ketika nanti teman-teman sudah melakukan pendaftaran di ketiga ini, nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut terkait dengan pengerjaan learning path-nya. Nah, kemudian akan ada ujian dari link nanti akan didapatkan dari Komdigi dan ujian seleksinya, proctoring dari Komdigi juga, verifikasi hasil ujian tanggal 14 ini dan akan ada interview dari Komdigi tanggal 15 sampai 22 Januari dan diumumkan tanggal 23 Januari. Dan nanti teman-teman ketika masuk ke sebagai peserta ITF dan sudah diterima,
Maka KRS-nya ini nanti akan diisi sesuai dengan KRS magang ya, sesuai dengan arahan juga dari masing-masing KPS nanti untuk terkait dengan mata kuliah apa yang nanti akan direkognisi ya di program ITF sendiri. Dan setelah proses KRS, teman-teman nanti ketika onboarding ITF mulai tanggal 9 sampai 17 ini mengerjakan learning path lanjutan LP2 dan LP3 tadi dan juga langsung beraktivitas di ruangan ITF untuk mengerjakan LP2, LP3 serta proyek dan laporan akhir. Ini semua nanti dilakukan secara paralel ya. Ini adalah aktivitas yang akan teman-teman lalui. Jadi saran saya sekarang langsung melakukan pendaftaran, tunggu sampai webnya up untuk kemudian membuat akun digitalen dan daftar segera ke Learning Path 1. Setelah itu langsung mengerjakan nanti di tanggal 30 ya. Nah, itu terkait dengan mekanisme pendaftaran. Nah, nanti proyeknya akan ada informasi lanjutan tanggal 9 Februari, pengerjaannya itu sampai 17 Juli 2026 atau akhir semester genap tahun 2025-2026 ya. Sifatnya kita research and development, menghasilkan solusi AI pada kasus industri dan juga instansi. Kemudian nanti didampingi mentor alumni ITF tahun 2025, expert dan juga dosen. Nah, ini terkait dengan gambaran fase program ITF yang nanti akan teman-teman tempuh selama 1 semester penuh ya, dan direkognisi hingga maksimal 21 SKS. Itu mungkin terkait dengan siklus dan apa saja ya, aktivitas apa saja di awal ini yang bisa teman-teman lakukan untuk mendaftar ke program tersebut. Dan demikian mungkin secara umum terkait dengan ITF sendiri. Untuk sesi berikutnya mungkin saya buka sesi tanya jawab dan diskusi dari rekan-rekan mahasiswa. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk raise hand ataupun ngisi di kolom chat ya. Ya, Mbak Aulia silakan. Oke, baik Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Silakan. Baik Bapak, saya mau menanyakan terkait Learning Pad 1. Masalah saya karena saya kemarin itu tahunya pendaftarannya sampai tanggal 22 ya Pak. Jadi saya Ya. cepat-cepat buat lakuin pendaftaran. Pada saat melakukan pendaftaran Learning Pad itu saya eh, melihat tuh keterangannya tuh waktu selesai daftar tuh tulisannya tuh akademinya tuh fresh graduate. Jadi saya kayak panik gitu. Saya Oh pikir iya. saya salah. Jadi saya malah Aha. ngebatalin gitu untuk Oh iya iya. pendaftaran learning pad-nya. Terus Mhm. ternyata pas saya cek ulang lagi ternyata emang benar Aha. learning pad yang dimaksud itu emang yang fresh graduate itu. Jadi pas Iya. saya mau lakuin eh, daftar learning pad itu lagi ternyata dari sistemnya itu sendiri udah nggak bisa ngelakuin daftar 2 kali gitu Pak kalau misalkan udah Oh dibatalin dan oke. saya baru tahu Oke. apakah ada solusi Pak terkait masalah saya. Terima kasih. Iya ada Mbak Aulia, silakan nanti detail dari username sama nama lengkapnya mungkin ya bisa disampaikan ke chat mungkin untuk saya catat dan saya tindak lanjuti. Itu mungkin Mbak Aulia ya. Oh, baik Bapak, terima kasih banyak atas Ya, bisa solusinya Bapak. PM ke saya lewat Zoom chat ini. Nanti saya catat. Baik Bapak. Silakan mungkin apabila ada pertanyaan lain. Ya, dari Mbak siapa nih? Alia dulu mungkin ya. Baik, Bapak. Terima Aha. kasih atas Mhm. kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak, kan tadi yang di form pendaftaran itu ada Mhm. menyertakan transkrip nilai ya, Bapak ya. Ya Nah, betul. kalau kita memasukkan file transkrip nilai, tapi masih ada mata kuliah yang belum ada nilainya, ataukah itu apakah diperbolehkan, Pak? Karena kan belum semua mata kuliah Mhm. itu keluar ya, Pak, nilainya. Ya, iya Karena baru betul. selesai UAS juga. Ya, ya diperbolehkan. Supaya kita intinya di KHS terakhir itu kita pengen ngecek teman-teman itu sudah
lulus perkiraan berapa SKS gitu ya, dan juga semesternya yang sedang ditempuh saat ini, sudah semester berapa gitu. Gitu Mbak Alia ya. Juga Pak, sama saya juga ingin menanyakan Mhm, lagi, mhm. yang SPTJM itu berarti tidak wajib kita kumpulkan juga ya Pak? Ya, untuk saat ini tidak wajib. Nanti setelah resmi misalkan jadi peserta ITF baru diminta. Baik Bapak, terima kasih atas Ya, jawabannya. ya, kasih Mbak. Ya, berikutnya mungkin Mbak Zahra ya. Mas ini sepertinya. Mas Rizaldi atau Mbak? Mbak, Pak. Oh, Mbak, sorry, sorry. Dari mana, Mbak Azra? Dari Fakultasnya? FMIPA, Pak. Dari MIPA. FMIPA. Iya, Ya, silakan, Mbak. izin bertanya ya, Pak. Tadi saya Mhm. sudah cek untuk link Google Form dari HITF untuk program studinya. Kebetulan kami dari Sains Data UB, Pak, sepertinya belum ditambahkan. Apakah kami mengikuti fakultas nanti menunggu info atau kita langsung ke departemen saja, Pak? Kita di bawah Oh, oke. Mbak Zahra semester berapa ini di MIPA untuk semester data 5, science? Pak. Sudah selesai Iya, belum? oke. Nama prodinya Sains Data ya. Benar, Pak, Sains Data. Oke, sudah saya tambahkan. Mungkin langsung bisa diisi. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari Mas Hairul Ramdhani. Jadi saya ingin bertanya Pak, karena sebelumnya itu tenggatnya itu adalah 22 Desember, karena itu saya jadi buru-buru kemarin itu buru-buru mengumpulkan semua berkas-berkasnya termasuk transkrip nilai, yang dimana transkrip nilai itu kan kemarin belum keluar seluruhnya ya. Jadi Hmm, saya pikir saya mengumpulkannya itu sampai semester 4. hmm, Dan tadi disebutkan bahwasannya salah satu persyaratannya itu eh, lulus semua mata kuliah wajib kan ya. Nah, ya. saya belum menyertakan transkrip nilai yang semester 5 itu, jadi eh, mungkin apakah di Google Formnya itu bisa direvisi ya Pak? Ya, bisa diisi kembali aja Mas Hairul Ramdhani Eh, nanti. karena Hmm, tadi pas saya buka Google Formnya itu hanya bisa diisi mhm. satu kali Pak. Oh gitu. Iya. Kalau gitu transkripnya mungkin bisa sebentar, bisa untuk emailnya ya yang di filter satu kali ya. Iya Pak. Nanti bisa ini aja deh, dikirimkan transkripnya ke saya, ke email saya ya, sabrian@bacid, nanti untuk saya update di panitia. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan rekan-rekan yang lain. Oke, Mbak Alia. Dan maaf Bapak, izin bertanya lagi. Kan Hmm, tadi ada slide yang learning pad itu ya Pak, learning pad satu ya. itu kan ada Mhm. tulisannya yang pengerjaannya itu durasi 4 minggu ya Pak. Ya, betul. Tapi yang di slide ini tuh pengerjaannya 30 Desember sampai 10 Januari. Berarti kita cuman ada waktu untuk 11 hari mengerjakan learning pad satu itu Bapak. Ya, betul, Mbak Ayla. Jadi, Mbak Alia, kalau kita lihat memang secara secara waktu ya, itu sebetulnya idealnya 2 minggu sih ini pekerjaannya. Itu hanya perkiraan untuk yang jamnya itu. Tapi saya yakin teman-teman ini bisa menyelesaikan kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Sambil nanti kita evaluasi kembali progres dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Selamat pagi, izin untuk mahasiswi yang sudah mendaftar PKL ke PT dan sudah diterima. Apakah artinya harus membatalkan PKL? Kemungkinan selesai PKL pada tanggal 12 Februari dan ITF dimulai tanggal 9 Februari. Oh, nggak perlu mungkin Mbak Lejar ya. Mungkin nanti konversi PKL-nya ini sudah mendaftar PKL ke PT dan sudah diterima ya. Nggak apa-apa, dilaksanakan aja PKL-nya. Ini nanti selesai tanggal 12 dan ITF dimulai tanggal 9. Saya kira nggak masalah. Tapi nanti untuk masalah konversi berarti kan PKL-nya
nggak usah dikonversi kembali, nggak apa-apa. Nanti bisa dikonsultasikan ke KPS ya, Mbak Lejar ya. Mungkin bisa dikonversi ke dalam bentuk mata kuliah yang lain. Artinya ada izin mungkin 3 harian ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan untuk materinya bisa di-download di link yang saya berikan di chat dan saya akan sampaikan. Baik, sudah saya share di Zoom dan juga saya share di form untuk materi yang tadi saya sampaikan. Baik, insya Allah sudah jelas ya. Baik, itu mungkin materi sosialisasi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan. Dan silakan mungkin mendaftar segera, dan apabila nanti kita akan evaluasi, dan apabila nanti dibutuhkan sosialisasi lanjutan, kita akan informasikan lebih lanjut. Terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.